Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. 17 Agustus menjadi momen yang selalu diperingati dan dikenang oleh masyarakat Indonesia. Kali ini tim Unhas TV menikmati 17 Agustus di Bugis Water Park Adventure bersama Arah. 17 Agustus menjadi momen yang selalu dirayakan, memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-79. Perjalanan Arah kali ini menikmati 17 Agustusan di Bugis Water Park. Halo teman-teman, hari ini 17 Agustus 2024 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dan saat ini saya sedang berada di Bugis Water Park. Ikut keseruan kami dan kita intip wahana-wahananya. Let's go! Ini dia Bugis Water Park, terletak di kawasan perumahan Bukit Baru Gaantang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menikmati Hari Kemerdekaan Indonesia begitu seru, menyenangkan hati. Dapat menjadi pilihan liburan bersama keluarga, pasangan, teman-teman, dan sahabat. Apalagi ada promo Agustusan seru di Bugis Water Park ini. Pembelian tiket melalui loket tiket Bugis Water Park untuk weekdays Senin sampai Kamis hanya Rp75.000 dan untuk weekend Sabtu Minggu hanya Rp100.000. Promo ini berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2024. Pas masuk, kita disambut oleh air mancur dengan suasana sejuk, perpaduan konsep alam pedesaan dan juga budaya lokal Sulawesi Selatan. Ada wahana pinisi slide, map petang, tapas sorong, dan lain sebagainya. Sedangkan kawasan BWP ini dibagi menjadi 3 zona. Ada kampung rilau atau kampung nelayan, zona ala buang atau pelabuhan, dan zona goa batu Kalibampa atau goa kupu-kupu. Tidak hanya itu, disediakan juga gazebo yang bisa kita nikmati. Anak-anak juga bisa berenang dan bermain air di kids pool atau kolam renang anak. Pastinya harus tetap dalam pengawasan orang tua. Itu suasana yang ada di Bugis Water Park. Saatnya kita nikmati dulu bermain air. Saat ini saya sedang berada di kids pool atau kolam bermain anak. Langsung saja kita lihat. Bagi pemirsa Unhas TV yang ingin mengajak keluarga atau pasangan untuk menikmati liburan dengan suasana alam sekaligus pelayar budaya dan kearifan lokal, Bugis Water Park ini pilihan yang sangat tepat. Jika pengunjung lapar, tenang, karena ada juga food court yang disediakan. Terima kasih telah menemani perjalanan Arah menikmati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Salam Merdeka! Aminah Rahmat, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Kolaborasi antara industri dan dunia pendidikan kian terjalin erat. Sebanyak 25 siswa magang Sekolah Menengah Kejuruan melakoni praktik kerja lapangan di USM TV. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas skill bagi generasi muda. Sebanyak 25 mahasiswa dari berbagai sekolah menengah kejuruan melakukan praktik kerja lapangan atau magang di Universitas Semarang Televisi atau USM TV hingga Desember mendatang. Program ini merupakan sarana dalam memberikan pengalaman praktis di bidang penyiaran kepada para siswa. Direktur USM TV Saiful Hadi Mkom menyatakan bahwa kolaborasi ini dijalin sebagai bentuk pengembangan skill pendidikan bagi para siswa ataupun mahasiswa yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Teknologi informasi. Jadi kurikulum yang sekarang ini berbasis outcome, berbasis luaran. Jadi bukan lagi
mahasiswa belajar apa, tapi mahasiswa bisa apa. Nah, sehingga diharapkan kemampuan yang diperoleh dari perkuliahan ini itu bisa diterapkan di tempat kerja. Nah, ini USM terus mengembangkan program-program pembelajarannya yang berbasis luaran ini, diharapkan nanti akan menghasilkan luaran yang prima. Ke-25 siswa tersebut terdiri dari SMKN 1 Kota Semarang sebanyak 9 orang, SMKN 10 sebanyak 7 orang, SMK Terang Bangsa sebanyak 6 orang, dan SMK Muhammadiyah Kudus sebanyak 3 orang. Sebelumnya juga ada siswa magang dari SMKN 3 Jepara sebanyak 3 orang. Selama menjalani praktik kerja lapangan, para siswa mendapatkan pengalaman praktik langsung mulai dari peliputan, editing video, news anchor, manajemen siaran, hingga membuat program acara TV. Untuk kelasnya itu dari rekomendasi dari guru karena angkatan kami itu baru pertama kali di sini gitu. Untuk pelajaran yang saya dapat itu saya bisa mengedit menggunakan aplikasi Canva sama mengetahui siaran langsung dari TV gitu, bikin konten juga gitu. Alasanku memilih magang di USM TV karena USM TV dengan TV-TV yang lain, USM TV menurutku membimbingnya lebih benar-benar dari nol sih. Jadi kita merasakan dari awal banget TV kayak gimana, kita live kayak gimana, nggak langsung kaget gitu sih. Selain kerjasama dengan berbagai SMK di Jawa Tengah, USM juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai stasiun TV kampus dalam program berita dan riset, antara lain UB-TV Universitas Brawijaya, Divia Unpad TV Universitas Pajajaran, Unhas TV Universitas Hasanuddin, Pattimura TV Universitas Pattimura, Indonesiana Kemendikbudristek, dan VOA. Dalam upaya mewujudkan visi besar Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur terus berjalan dengan cepat. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai tanggapan muncul dari masyarakat, terutama terkait dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh percepatan pembangunan tersebut. Sorotan khusus juga diarahkan pada kesiapan infrastruktur yang masih menjadi tanda tanya besar. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Pembangunan IKN dimulai pada Juli 2022 di kawasan hutan dan perkebunan kelapa sawit, 30 km ke daratan dari Selat Makassar. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan lingkungan yang dihadapi Jakarta, ibu kota Indonesia saat ini. Namun akhir-akhir ini mega proyek tersebut kembali disoroti, khususnya menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2024. Beragam hal yang ditanggapi mulai dari dampak di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dari pembangunan tersebut hingga kesiapan infrastrukturnya untuk saat ini. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut untuk menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Namun proyek ambisius ini mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan mahasiswa. Presiden BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Pertanian Unhas menanggapi isu yang ditimbulkan dari pembangunan IKN, khususnya dikebutnya pembangunan untuk upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Sebenarnya persoalan IKN yang dia dipindahkan pengalihan pusat pemerintahan yang dari sebelumnya dari Jakarta ke Kalimantan, mungkin yang paling dekat dengan saya selaku anak kesehatan. Itu mungkin saya mau menyoroti dalam aspek kesehatannya saya dulu. Yang pertama, bicara tentang IKN, banyak hal yang bisa jadi atau potensial untuk ditimbulkan berbagai sektor kesehatan nanti akan terganggu. Misalnya saja penyakit menular, penyakit endemik dan sebagainya. Berkaca dan belajar dari pengalaman COVID kemarin yang bagaimana penyebaran COVID itu dimulai dari hewan karena mereka kurang dari akses tempat tinggalnya yang kemudian dia menjarah ke pemukiman. Itu kan akan berulang kembali kalau kita lihat siklusnya yang akan terjadi di IKN. Kan kalau kita lihat secara historis, IKN itu dulunya kan hutan yang luas yang kemudian dia ditebang, kemudian dibangun perkantoran untuk menjemput yang paling dekat kemerdekaan, di peringatan kemerdekaan. Takutnya siklus COVID itu akan kembali ke itu, penularan penyakit dan sebagainya. Mungkin yang pertama.
Yang kedua, yang mungkin menjadi sorotan sebenarnya, mungkin teman-teman juga kita lihat proses kebutnya pengerjaan IKN. Kalau kita lihat dari aspek kesehatan pekerja lah misalnya, kan ada jam kerja yang normal yang harus dia penuhi 8 jam kerja, dan kita lihat dalam proses pengerjaannya poin itu diabaikan. Pekerja terakumulasi, pekerja tereksploitasi jam kerjanya dan sebagainya, dituntut untuk lembur untuk menyelesaikan tuntutan sebelum 17 Agustus IKN harus selesai. Itu akan berdampak sangat signifikan bagi kesehatan, belum lagi pemenuhan nutrisi, aspek kelelahan dan sebagainya yang rawan akan kecelakaan kerja. Itu yang menurutku kurang dilihat dan kurang dilirik lebih jauh seperti itu. Belum lagi dari aspek lingkungan misalnya, sanitasi lingkungan ke depan bagaimana. Di IKN ini kan kita belum tahu bagaimana dampak lingkungan yang ditimbulkan. Paru-paru dunia yang katanya di Kalimantan kan harus tergerus karena pembentukan IKN. Itu yang menjadi poin yang harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai dampak negatif itu akan berkelindang ke depan. Seperti itu mungkin sebagai tanggapan awal. Selain itu, aspek sosial dan pembangunan IKN juga menjadi topik diskusi yang hangat. Relokasi penduduk, perubahan struktur sosial, dan dampak terhadap budaya lokal menjadi isu-isu yang tidak bisa diabaikan. Kalangan mahasiswa termasuk Presiden BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Pertanian menyoroti bagaimana percepatan pembangunan untuk persiapan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, mengesampingkan pertimbangan sosial yang penting. Mereka khawatir bahwa tergesa-gesanya pembangunan ini dapat mengorbankan kepentingan masyarakat lokal dan memicu ketidakpuasan sosial. Kalau saya sendiri menanggapi IKN itu sebagai salah satu program yang mau diwujudkan oleh Bapak Joko Widodo di masa jabatannya ini. Kalau saya lihat atau saya dengar informasinya dari media sosial, kan bisa dibilang juga tidak pernah riset kita terlalu jauh sampai di sana toh, dan semestinya juga Unhas bisalah berkontribusi meriset lebih jauh bagaimana kemudian dampak dari pembangunan IKN itu sendiri. Nah, atau pertimbangan apa yang kemudian Unhas bisa jadikan landasan untuk mencari lebih jauh kenapa IKN ini perlu hadir. Tentang pembangunan IKN ini ada beberapa alasan kenapa IKN ini belum betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang kemudian menjadi harapan dari Bapak Joko Widodo ingin mewujudkan IKN ini. Misal IKN ini masih memiliki resiko yang tinggi akan banjir karena di beberapa sekitar wilayahnya itu mudah untuk terkena banjir. Nah, kemudian juga ada hutan yang nantinya bisa jadi dirusaki karena pembangunan IKN itu sendiri. Nah, tapi saya lebih jauh juga perlu dipertimbangkan bahwa ada masyarakat yang hidup juga di sana. Nah, itu suku Balik kalau tidak salah namanya. Itu juga saat ini saya dengar masih berkonflik atau belum sepakat untuk berpindah dari lokasinya tersebut. Nah, saya kira juga negara harus mempertimbangkan itu bahwa ada orang yang hidup di sana. Nah, dan bagaimana kemudian negara tidak tiba-tiba saja langsung ingin merubah kondisi masyarakat di sana. Tapi dia perlu mempertimbangkan itu juga. Karena lahan yang ditempati di Penajam ini, di lokasi IKN ini, dia kawasan hutan yang notabene-nya dia salah satu penentu kondisi ekosistem di Indonesia utamanya. Bayangkan misal kita merusak ekosistem di sana dengan menebang banyak pohon, nah yang notabene-nya menjadi tempat hidupnya satwa-satwa. Nah, itu tentu sangat merusak ekosistem juga. Sejauh itu yang saya dengar saat ini. Nah, kemudian juga anggaran yang ingin digunakan untuk pembangunan IKN ini untuk saat ini belum cukup, mengingat belum ada investor asing yang mau menyumbangkan atau memasukkan dananya ke dalam pembangunan IKN ini.
Nah, sementara dana yang dibutuhkan itu kalau saya tidak salah sekitar 466 triliun. Nah, dan negara itu hanya mampu membiayai sebesar 20 triliun atau berapa Kak kalau saya tidak salah. Tapi negara belum mampu. Nah, selebihnya dari itu harus negara membuka ruang sebesar-besarnya untuk investor asing memasukkan dana ke dalam pembangunan IKN ini ya. Sementara itu belum terpenuhi. Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya tentang menciptakan ibu kota baru, tapi juga tentang bagaimana Indonesia menghadapi tantangan masa depan. Kritik dan dukungan terhadap proyek ini akan terus mengiringi perjalanan pembangunannya, dan pada akhirnya keberhasilan IKN akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menjawab berbagai kekhawatiran yang muncul dari masyarakat luas. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.